Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya yang tidak terkira banyaknya, utamanya nikmat berupa iman serta Islam. Lebih khusus hari ini kesempatan untuk bisa berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan amal yang terbaik kita di bulan suci. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentu kita sangat berharap melihat manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan pembicaraannya kemarin. Kalau kemarin kami menyampaikan tentang Ramadan itu mengawalinya adalah dengan amalul qalbi, amalnya hati, bahwa kita mesti menerima Ramadan dengan sungguh-sungguh gembira. Semoga dengan itu muncul semangat pada diri kita untuk bisa beramal secara maksimal. Munculnya perasaan gembira salah satunya didorong dengan ilmu. Fahamnya kita tentang keutamaan Ramadan, fahamnya kita betapa keberkahan Ramadan bukan cuma keberkahan bulannya, tapi juga keberkahan itu insya Allah bisa sampai ke dalam jiwa kita berupa kemampuan kita untuk melakukan sekian amal yang sholih yang barangkali di bulan-bulan lain berat kita untuk melakukan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis tadi, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi pada bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Semua sudah paham apa malam itu, yakni malam Qadar atau Lailatul Qadar. Nampaknya penyebutan malam Qadar ini didahulukan untuk lebih menambah lagi semangat kita beribadah. Karena memang umumnya manusia itu sulit kalau diharapkan ikhlas betul. Mesti punya pamrih. Dan ketika ada pamrih, orang itu semangat. Manusiawi. Nek boten enten pamrih itu mesti beda. Maka didulukanlah Lailatul Qadar. Bahwa Allah menjanjikan ada satu malam, cuma satu malam saja. Tapi siapa yang beribadah, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira mungkin 83 tahun. Kurang apa lagi kira-kira gitu. Maka kami menyampaikan hadis ini pun disampaikan oleh Nabi. Wasiat ini bukan hanya yang mukmin. Karena kalimatnya ayuhan nas, berarti kepada semua. Harapannya yang tidak mukmin pun tertarik menjadi orang Islam, kira-kira begitu. Jadi lebih banyak targetnya, bukan target. Masih ingat, target itu mendorong, memotivasi. Kalau target itu ngancam, dan orang itu tidak ada yang juga diancam. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, jadi motivasinya ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil pada saat yang bersamaan, seolah-olah kita itu didorong
Jangan hanya cukup dengan tidak makan dan tidak minum pada saat siang hari. Meskipun memang yang fardu itu nanti akan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'alallahu siyama fardhah, dijadikan puasa di siang harinya itu fardu wajib. Tapi itu nanti baru dijelaskan setelah Nabi menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Karena kita saksikan betapa banyak orang hari ini pokoknya yang penting poso. Dia lupa bahwa banyak fadilah yang lain, sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau sudah seperti ini, sulit rasanya diharapkan pelaksanaan siang Ramadannya itu berkualitas. Bahwa memang ketika orang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan, sejak subuh sampai maghrib, sudah ditunaikan puasa Ramadan, tidak ada dosa insya Allah. Tapi tentu fadilahnya berbeda. Lebih-lebih lagi tentu Allah Ta'ala menghendaki kita semua menambah semua itu dengan menghidupkan malam Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada amalan siang, ada amalan malam. Amalan malamnya itu ya termasuk sholat tarawih, tilawah Al-Quran, wirid, dzikir, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, malam Qadar itu pertama tadi bentuk motivasi Allah Ta'ala kepada kita. Berikutnya fasilitas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan betapa pendeknya umur umat Islam. Dalam satu hadis disampaikan cuma 60 sampai 70 tahun. Dan dia memang cocok orang-orang hari ini ya kira-kira segitu umurnya. Jarang yang 80, lebih jarang lagi yang sampai 90. 100 itu langka betul. Sementara kalau umat-umat terdahulu luar biasa panjang usianya. Di masa sahabat saja lumayan itu. Salah satu sahabat Nabi Anas bin Malik itu umurnya sampai lebih 100 tahun. Maka ketika kita hendak membandingkan, kira-kira prestasi amal itu menang yang mana yang umurnya 1000 tahun kayak Nabi Nuh misalkan, dengan umat hari ini yang rata-rata kisaran umur cuma 60 sampai 70. Tentu kalau dilihat durasi waktunya menang yang 1000 tahun. Maka Allah memberikan harapan yang besar dengan tadi disediakan bagi kita khusus setiap tahun hadir satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang ketika mereka mendapatkan secara sempurna malam itu, maka mereka mendapatkan pahala yang lebih baik dibandingkan 83 tahun. Supaya kita semangat bahwa tentu Bapak Ibu, motivasi malam Qadar bukan cuma sekedar seperti anak sekolah atau anak kuliahan ketika mau ujian SKS, sistem kebut semalam. Harapannya tentu memang akan ada perbedaan di bulan Ramadan, khususnya ketika kita taharrik Lailatul Qadar. Jadi bahasanya para ulama itu taharrik. Taharrik itu bergerak. Ya karena amalia apapun pasti ada gerakannya. Meskipun cuma wirid kan lisannya yang bergerak. Apalagi kalau dia melaksanakan sholat, maka badannya itu juga bergerak. Dan yang terbaik pada saat malam Qadar adalah iktikaf di masjid. Itu tentu bergerak lagi keluar dari rumah. Tentu yang dimaksudkan bukan cuma sekedar setelah Ramadan selesai saja. Bahwa Ramadan ini memang dimaksudkan untuk memunculkan kembali, mengokohkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik. Dan memang pasti ada kekhususan atau sesuatu yang lebih khususnya pada malam Qadar. Maka Bapak Ibu sekalian, seberapa orang mendapatkan malam Qadar tentu beda-beda. Jadi tentu kita harus memahami yang namanya malam dalam
perhitungan Islam itu dimulainya sejak maghrib, berakhirnya pada saat menjelang subuh. Itu sudah termasuk kategori malam. Jadi insya Allah ketika dimiliki ilmunya, ada niatnya, muncul kesungguhan di sana, setiap kita insya Allah pasti dapat malam qadar. Cuma tentu nilainya berbeda masing-masing kita. Dari sisi keikhlasannya, kekhusyuannya, baik pelaksanaannya, termasuk durasi waktunya. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada durasi waktu, apalagi sampai berpikir malam qadar itu ada saat yang spesial di detik kesekian, yaitu Allah. Saya belum pernah menjumpai hadis maupun pendapat ulama tentang itu. Yang pasti dalam Quran disebutkan bahwa yang namanya malam qadar itu Allah menyebut di akhir ayat, di akhir surat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi keselamatan ada pada malam itu sampai tulu'il fajr, terbit fajar. Maka Bapak Ibu, dalam sebuah kitabnya, yang saya ketahui kitabnya Nihayatus Zain, yang menulis ya ulama kita namanya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bandani. Beliau menyebutkan marotib atau tingkatan menghidupkan malam qadar. Ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah tingkatan ulia. Ulia itu yang tertinggi, yakni menghidupkan seluruh malam. Ini berat, seluruh malam. Berarti mulai maghrib sampai subuh. Nah, ini mesti kudu iktikafnya. Ini full satu malam. Apa yang dikerjakan? Monggo. Sholat, tilawah Quran, wirid. Cuma tidur tidak termasuk ini, Pak. Meskipun tidur ketika iktikaf sudah boleh, ada pahalanya, daripada ngobrol di pojokan kan kemudian tidur. Tapi tentu tidak termasuk ketika orang tidur, meskipun tidak ada larangan. Jadi kalau ingin masuk level tertinggi yang ulia, dan namanya level tertinggi itu pasti lebih sulit. Itu melek terus sejak maghrib sampai subuh. Kalau baris mau dari sakit ini berat. Nah, kalau masih belum mampu turun ke level di bawahnya, wusto itu pertengahan. Makanya jenengan pernah haji, jumroh apa namanya, yang ketika melempar jumroh wusto itu yang mesti di tengah. Jadi wusto itu dikatakan wasato itu pertengahan, dan kita itu wasatiyah, umat yang pertengahan. Itu dikatakan yang menghidupkan Lailatul Qadar itu dalam sebagian malam. Kemudian datang pas separuh, betul sebagian ya, entah sebagian besar atau agak kurang sedikit, monggo. Nah ini mungkin sebagian besar kita ini. Kan ada tidur-tidurnya Pak Diri, ada wiritan maser, sebenarnya tidak tahu, masing-masing beda. Yang penting sampai 3 jam barang gitu. Ada yang cuma beberapa menit, monggo. Allah itu melihat ikhtiarnya Bapak Ibu, tidak usah kecil hati. Sambil di sisi yang lain juga jangan merasa sombong, wah bisa mulai diwilihan itu turu, jangan. Ini lebih repot lagi kalau yang begini. Karena niat kita itu taqarruban ilallah. Karena yang Allah minta dalam sebuah hadis berkaitan dengan amal lagi, itu yang Allah harapkan atas diri kita itu bukan apa istilahnya persoalan banyak atau sedikitnya. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi pun nyebutnya begini, as-sadidu wa qaribu. Sadid itu maknanya tepat, akurat. Maka ada istilah ucapan yang baik itu qaulan sadida. Bukan cuma sekedar baik, tapi akurat. Qaribun itu maknanya dekat. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, jadilah orang yang akurat, benar, benar, dan mesti dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah, dekat dengan syariat. Maka ini sudah diterjemahkan secara umum, tetaplah engkau dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Nah, jadi kemudian di hadis ini Nabi menyebutkan wa'lamu alla yadkhula ahadakum amalul jannah. Ketahuilah bahwasanya amal seorang itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal, karena fadlnya Allah, karena ridho dari Allah. Tapi ridho Allah diberikan kepada yang gemar beramal. Harapannya apa? Ini loh si kuat melek semuanya ini buatan sombong. Kain kita ani ngono maya rela ngono itu betul oleh. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalajin terkenal. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah yang dawam aja, meskipun cuma sedikit. Nah, maka sama kaitannya dengan bulan Ramadan, memang ada kekhususan. Sampun ngugemi sedikitnya lebih, monggo dipun tambah. Tentu dengan semangat, dengan niat bahwa lepas Ramadan kita teruskan. Maka insya Allah orang akan dapat Lailatul Qadar. Karena ciri orang dapat Lailatul Qadar itu dawam di atas kebaikan. Itu mawon cirinya. Boten sah dengan angen-angen. Iki oleh orang boten sah diangen-angen. Bahwa kita diminta ngegan itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paham umatnya ini tambah sulit itu tambah agak jelas. Nek konsensasi penuh ya sudah budal malah mungkin. Maka pendapatnya kapan Lailatul Qadar itu macam-macam Bapak Ibu. Nek itu kafir darah itu mulai tanggal 1 itu kafir. Jadi yang namanya tahar Lailatul Qadar versi itu kafir. Gitu. Untung jenengan senang santri ini mulai tanggal 1. Jadi sebulan penuh. Ada yang mengatakan sejak tanggal 17. Dasari nopo? Di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah itu menjelaskan Quran diturunkan pada malam Qadar. Lah saat itu nuzul Quran tanggal pinten Bapak Ibu? Tanggal 1000 atau tanggal 17. Berarti mulai pertengahan Ramadan. Kalau hadis yang banyak yang masyhur, ya masyhurnya ya karena sesuai sama keinginan kita semua, itu 10 yang akhir. Meskipun ada yang mengatakan satu hadis yang menyebutkan tanggal 19 itu ada juga. Tapi yang masyhur memang dijelaskan oleh Nabi, memang kita diminta nyegat. Kenapa kok dicegat ini? Wah, kebanyakan kita itu masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Lalu kita sih nyambut hamil kata sebulan ini, betul sakit pulang Malaysia kita kayak sesasi. Namun itu saya nyambut hamil itu nih. Lain jambut itu seluruh ada keliru sih dicabut mungkin. Nah, tapi apapun Bapak Ibu, Islam itu memberikan sekian kelonggaran kepada kita. Jadi kalau sampai tidak diambil kok benar. Maka 10 yang akhir itu insya Allah bentuk keringanan yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 akhir, kalau masih belum mampu lagi kira-kira begitu bahasanya. Pilih yang ganjil dari yang 10. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tingkatan yang paling bawah. Ini sibuk banget nih. Itu disebut tingkatan dunia.
Kenapa disebut dunia? Ya karena memang urusan dunia itu sebetulnya rendah, tapi tetap dibutuhkan. Itu adalah menghidupkan Lailatul Qadar hanya dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Syaratnya jamaah ini. Isya dan subuh berjamaah. Kenapa? Ya, sholat pula sampai pernah matur dengan toh. Dua sholat paling berat dikerjakan orang munafik. Itu sholat isya dan subuh jamaah di masjid. Siapa sholat isya jamaah di masjid, pahalanya seperti orang sholat separuh malam. Siapa sholat subuh jamaah di masjid, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Seperti, artinya tetap beda. Nah, alangkah ruginya pada malam-malam itu orang itu namun sholat maghrib di rumah sendiri, sholat isya sendiri, tarawih sendiri, sholat subuh sendiri, buatan jamaah. Niki monggo, maka kula matur teng panjenengan menawi ahli teng masjid, insyaallah tasih bagian. Paling boten nemen-nemen kula jenengan teng akhir-akhir Ramadan meskipun pun sibuk leh napa damel jajan bungkusin apa niku jenenge sikira madu mongso insyaallah mosok tau salat isya kalih tarawih niku keliwat nggih kebangetan gitu. Monggo kula matur itu sing enteng-entengan mawon mungkin alon-alon ditambah karena maksud malik ahabul akmal ilallah, amal terbaik dalam pandangan Allah itu adalah adwamuha dawam wa ingkar, meskipun namun sedikit. Cuma nyuwun pangapunten jangan fokus di sedikitnya, kita fokus di dawamnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita lebih baik dari yang kemarin, meningkat terus amal kita. Dan pangapunten nek wonten kirang langkungipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.